iya. Iya, biasanya ada yang lepas helm, ada yang ngelepas armor itu mungkin sengaja biar ketika mereka kontes itu armor mereka nggak bonyok. Tapi itu agak Oke. ribet juga karena kan Mhm. sekarang banyak banget tim-tim yang suka HBD. Kayak Mhm. tiba-tiba nabrak aja. Iya, Knock iya, satu iya. tabrak gitu. Ada yang seperti itu. Jadi untuk meta lepas helm lepas armor dulu sempat happening tapi Mhm. tenggelam kembali. Oke, jadi masih udah nggak terlalu worth it tampaknya. Dan kita lihat juga di sana ada tappingan juga yang dilancarkan tampaknya ke arah tim Crims dari Supply Bank kah? Dan sempat kita dengar juga ada suara satu buah sniper yang dilancarkan, tapi masih belum bisa mendapat targetnya. Dan yes, ini setuju lagi dan lagi dengan Bung Dwiki karena Miramar juga merupakan tipikal map yang open fieldnya itu sangat tinggi. Di mana kalau apalagi kalau circle-nya itu sering banget ya udah open field gitu. Mhm. Pertama yang terbuka, jaraknya juga cukup jauh. Tentunya sering terjadi pertarungan-pertarungan yang jarak jauh juga, yang mana kalau misalnya udah kenok satu juga seenggaknya nyicil dari durability mereka. Namun kita lihat juga ada yang terjadi kali ini pertemuan gathering antara Supply Bank dan juga di sana itu 88 e-sport nampaknya sudah mulai muncul ke permukaan mereka dan setup dari Supply Bank sudah cukup matang nampaknya, tapi kita lihat di sisi lain sudah ada permainan yang terjadi. Kali ini dari Nero dan juga Bonafide. Nero sudah kehilangan seorang player yang dibuat tumbang. Namun ada reviving yang dilakukan dan itu dia, tapi seorang Yo di sana masih bisa selamat karena sebagai pembuka nampaknya untuk teman-teman dari Bonafide. Tuyul masih bisa mencoba untuk bergerak ke arah Hexas, tapi Hexas di sana masih menjaga jaraknya, nggak terlalu terburu-buru atau gegabah. Tapi teman-teman dari Nero juga di sana seorang player lagi dan lagi harus dibuat ke knockdown dan itu dia lemparan Nis yang benar-benar terarah ke seorang Hexas mengikis HP yang sangat deras, tapi masih belum ada inisiasi push yang dilakukan. Tapi ternyata dua orang player sudah mulai masuk dan Hexas itu dia sudah dibawa tumbang. Hands for You juga sudah mulai membuka. Kali ini ada beberapa tembakan juga yang dilancarkan dan di sisi lainnya sudah bisa melawan reviving dari teman-teman Nero, tapi splash damage yang diberikan oleh Nero, oleh Bonafide maksudnya, malah mengikis mereka dan memulangkan mereka ke arah lobby di posisi nomor 14. Sayang sekali. Oke, tadi backup yang sangat bagus juga daripada seorang Bots ke arah seorang Tuyul yang walaupun Tuyul itu di arah lower ground, di arah paling depan banget, tapi Bots di lini belakang menjadi backup varian yang cukup bagus. Namun kali ini Bigetron Ion bakal bertemu dengan Bonafide. Sudah ada satu pick off yang dilakukan Genpos di lini depan. Kali ini bakal melakukan confirm kah menggunakan Nese, bakal dimasak, bakal dilemparkan juga ke arah kawan-kawan dari Bonafide. Namun di sisi depan ada seorang Rocky juga bakal melakukan combo maut dengan seorang Genpos, tapi dari arah lainnya juga Angel Shoot daripada seorang Genpos terbuka, tercicil damage-nya, harus mundur sedikit melakukan healing up terlebih dahulu. Ya, seperti saya split up dua-dua dilakukan oleh teman-teman dari Bonafide di sana karena mereka sehabis bonyok-bonyokan dengan Nero. Namun ternyata di sisi lain ada Bigetron Ion yang menyambut mereka, third party gaming yang mereka lakukan yang sepertinya bakal membuat mereka sedikit kaget. Tapi ternyata dari Bigetron milih untuk cabut ke arah lainnya dan sepertinya dari seorang Rocky sudah mulai ke-spot dengan vehicle-nya. Ada beberapa spray down yang mulai dilancarkan, namun ternyata vehicle tipuan di sana dibiarkan lewat kah? Oh enggak, ternyata dari tim Bigetron ada beberapa masih sudah bisa cabut dari radar teman-teman Bonafide, bahkan juga Starless di sana sebagai lini paling depan, sebagai penjaga juga. Nampaknya bakal ada spray down langsung dilancarkan seorang Starless dan itu dia Mas Starless ya dibuat tumbang seorang diri tidak berdaya dan bahkan dipulangkan ke arah lobby, dikonfirm menjadi satu buah mission point tambahan untuk Bonafide. Oke, karena tadi posisi juga cukup terbuka juga, jadi itu bakal menjadi sasaran empuk oleh kawan-kawan dari Bonafide. Namun kali ini Ucup bakal men-tapping ke arah teman dari Bigetron Ion, tapi sayang sekali harus tersungkur, harus mundur terlebih dahulu. Aduh, maaf ya guys ya. Keselak gua. Kenapa tuh keselak tuh ya? Sampai keselak dan itu dia hampir dibuat keselak juga dari seorang Bots di sana. Tapi dari seorang Rocky masih bisa dihindari dan juga Rocky nampaknya memilih untuk ke arah lainnya dan teman-teman Bonafide juga akan cabut mencari wilayah yang lebih aman lagi, mencari sisi yang mungkin lebih nyaman lagi untuk melakukan rotasi.
Mengingat zona ketiga kali ini sudah masuk dan mereka sudah kehilangan satu punggawanya juga membuat mereka sedikit kerepotan nampaknya ketika mereka harus menghadapi lawannya di last wave-nya nanti. Sementara satu e-sport juga sempat kita di arah kill feed-nya. Ada seorang player di sana mendapatkan player lainnya nampaknya sudah berhasil di knockdown atau sudah dikonfirm menjadi point elimination. Yang jelas tadi satu e-sport sempat ada kontak dengan tim lainnya. Satu e-sport itu di area-arah mana? Tadi nggak terlalu ini ya, nggak terlalu nge-spot tadi gua ke arah posisi teman-teman satu e-sport. Tapi yang jelas dari zonanya ini juga masih didominasi beberapa komponen yang cukup padat tampaknya Bung Dwiki. Iya, dan tadi aku juga melihat adanya terrain yang sulit untuk di circle-nya seperti di gua ngerinya. Ada beberapa tempat yang memang akan sulit untuk melakukan porting vehicle. Seperti adanya layer yang cukup miring, dan kali ini kita akan lihat juga berpindah visionnya ke arah teman-teman dari Undicals yang mana mereka juga cukup berdekatan sekali dengan Bonafide, dan kali ini intensitas fight dari Bonafide itu cukup besar banget dan cukup banyak sekali karena mereka tadi sebelumnya sempat bertemu dengan Ion, sempat bertemu dengan kawan-kawan dari Nero juga, dan kali ini mereka ada potensi juga untuk melakukan fight dengan kawan-kawan dari Undecals. Di sisi yang lainnya juga tadi di arah belakang itu ada dari satu e-sport yang sedang melakukan rotasi. Oke, itu dia satu e-sport ternyata sedang melakukan rotasi presisi. Dan ini kita lihat dari Undercalls Rage sudah mulai terspot dari Bonafide di arah lower ground, dan itu ya Tuyo berhasil mendapatkan targetnya. Satu buah knockdown berhasil diamankan, namun masih belum bisa dikonfirm menjadi satu buah elimination point untuk teman-teman dari Bonafide. Dari teman-teman Undercalls Rage masih bisa melakukan upaya penyelamatan nampaknya karena mereka sudah cukup dekat dengan kawannya yang sudah dibuat tersungkur. Dan di sisi lain kita lihat dari Undercalls juga sempat memberikan perlawanan ke arah Bonafide karena ada beberapa follow up dari teman-teman Bonafide di sana dengan vehicle di arah belakang. Nampaknya mereka memberikan spray down untuk memberikan ancaman juga covering fire ke arah teman-teman. Sementara di pop-up smoke sudah bisa mereka ciptakan ke arah kiri, dan ternyata yang tadi sempat kita sebutkan satu e-sport sudah masuk ke radar Undercalls Rage. Ada beberapa tappingan dengan mininya di seorang Maslot Unch. Nickname-nya Unch ya tuh. Aku panggilnya Unch. Apa? Aku panggilnya Unch biar gampang ya. Unch biar gampang gitu ya. Unch, dan kita lihat tappingan benar-benar Unch sekali namun masih belum bisa mendapatkan satu buah knockdown. Yes, karena Unch ini ikonik banget. Kenapa? Gampang diingat gitu. Gampang diingat dan lucu ya. Dan kali ini dari seorang Younggal, mereka nge-spot ke arah 88 walaupun gak dapetin orangnya, at least mereka bisa mengurangi vehicle yang dimiliki dengan mengincar satu buah bannya. Dan ini yang gua maksud tadi, ini adalah terrain yang sulit banget untuk dijadikan tempat konrotasi, tapi dari teman-teman Undicals mereka memaksakan dari jalur rotasinya melewati daerah tersebut karena apa? Ini adalah tempat yang memang satu-satunya jalan mereka. Tapi kali kita berpindah ke arah fight yang lainnya, ternyata Grims bertemu dengan Maruzama, namun Maruzama satu player tersungkur kali ini berusaha untuk mundur disengage ke arah belakang, di spray down, namun hanya beberapa peluru saja yang connect dan berhasil menghindar dari spray down yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Grims. Yes, tapi Grims gak boleh terlalu bernafas lega karena di arah lainnya juga ada supply bank yang menghantui mereka dan dipres dua arah secara sekaligus lagi dan lagi terulang di permainan yang match pertama sempat kita saksikan Grims. Dan itu dia, kita lihat seorang player bahkan sudah dibuat ketumbang, 3 orang player lainnya masih bisa selamat, dan kali ini supply bank sudah mulai melakukan commit push dari seorang Bidot menjadi punggawa paling depan untuk melakukan retaking kompon ke arah teman-teman Grims. Hazel di sana dan juga Razer berada di buah kompon yang sama, dan kita lihat ada lemparan hits ke arah seorang Bilot. Bilot di sana masih bisa bertahan, sementara di sisi lain kita lihat juga lemparan demi lemparan sebuah granat akan dilancarkan ke arah kompon yang sudah digunakan teman-teman dari Grims. Oke, tapi Kinggu sepertinya tidak mau menjadi orang ketiga. Mereka lebih memilih untuk mundur terlebih dahulu, namun kita lihat juga Matoy-nya tersungkur tapi bakal langsung dipegang, bakal langsung di-revive. Dan kali ini Rosemary terkena explosion yang cukup deras di sana, membuat harus melakukan healing up terlebih dahulu. Ada lempar utility berkali-kali, lempar utility bertubi-tubi, namun kali ini daripada seorang Acul sempat free shoot ke arah daripada seorang Matoy, namun belum bisa mendapat satu buah knockdown. Hazel malah yang ditumbangkan, langsung dikonfirm dipulangkan ke lebih 2 versus 4 kali. Grims tidak dalam kondisi yang tidak baik-baik saja dan mereka harus bertahan dengan adanya 4 player yang melakukan push di sana. Bahkan Acul ditumbangkan, dan kali ini kawan-kawan Grims pun juga dipulangkan ke lobby di posisi nomor 3.
Yes, dan Supply Bank bahkan masih bisa cukup waspada ke sekitarnya karena walaupun mereka sudah bisa menumbangkan teman-teman Grims ke arah lobby, mereka juga tahu betul karena sempat dari Grims ada fight yang terjadi tadi. Maruzama juga sempat ketemu dan ternyata kita dari DU juga sudah mulai gathering gaming dengan teman-teman dari tim Skyless di masih total 11 tim 32 player yang masih berada. Kita lihat di seorang Fajar ternyata di sisi lainnya harus bertemu dengan teman-teman dari Zone Esports. Miral bahkan berhasil menumbangkan teman-teman dari Bigetron. Seorang player tadi Fajar dipulangkan ke lobby. Berarti tinggal 2 kah dari Bigetron? Karena yang terlihat tadi ada Rocky dan juga satu lagi kita lihat Genfos. Ternyata masih bertahan 2 player dari Bigetron. 2 versus 4 kali ini yang terjadi. Di sisi lain kita lihat Supply Bank versus Undercalls Rage. Yes, tapi di lini depan Bilot di sana harus tersungkur, bahkan Renzi-nya juga tertangkap, terspray down oleh kawan-kawan dari Supply Bank. Namun kali ini ada perang utility juga ke arah dari Undicals dari para seorang Rosemary berusaha untuk melemparkan, namun sayang sekali belum ada yang connect, sedangkan Genfos berada di area rooftop. Kali ini Mineral berusaha untuk melemparkan utility untuk kedua kali. Apakah bakal connect? Bagus banget granatnya berusaha dihindari dan ternyata hampir saja Genfos ditumbang. Itu perfect net banget walaupun tadi belum bisa menumbangkan seorang Genfos, tapi Rocky mengantisipasi serangan dari arah yang lainnya juga. Kita berpindah kembali ke arah fight antar Undecals dan Supply Bank, bahkan dari Undecals menyisahkan satu player terakhirnya yaitu seorang Candy. Candy di sana sepertinya masih mencari-cari celah untuk bisa memutar dan masuk ke dalam zona. Tapi ini di zona kelima, DPS dari zona udah sangat pedih baginya dan bahkan hanya menyisihkan 5 bandage saja. Tentunya harus segera masuk, gak bisa memutar terlalu jauh dan itu dia. Cindy masih bisa selamat, boosting terlebih dahulu kah dan juga healing terlebih dahulu harusnya masih bisa di-apply, tapi terlalu waspada ke arah atas sudah mulai masuk dan sudah mulai mengetahui keberadaan seorang player dari 88 Esports. Flyboy nampaknya di sana, tapi dibiarkan begitu saja karena posisinya sangat amat berbahaya. Waduh, itu kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Iya. Tadi dalam hati, semoga ngelihat dah gitu. Tapi kalian terlihat adalah seorang Flyboy. Kok tiba-tiba dari belakang ada yang nyolek kali, ternyata tidak ada siapa-siapa. Siapakah yang mencolek? Ternyata dari kawan-kawan dari Supply Bank. Yes, dan itu dia ternyata Supply Bank di sana bukan Undercalls Rage, karena Supply Bank di sana benar-benar pengen nge-wipe out bagian sisi kiri mereka atau bagian belakang juga. Mereka benar-benar nggak mau terkena backstab dari arah belakang. Tentunya mereka nggak mau ada bokong gaming dan nggak mau ada celah dari arah lainnya. Dan mereka masih bisa fokus juga tentunya ke arah tengah zona. Sementara kita bisa lihat juga untuk Bonafide di sana masih bertahan dengan 4 playernya dan menjaga dengan ketat bagian tepian zona. Dan kita lihat bahkan Rosemary sana dibuat tumbang di tangan Undercalls Rage. Iya benar, Undercalls Rage Cindy tadi last man standingnya, tapi ternyata Undercalls Rage juga sudah dipulangkan ke posisi nomor 7. Yes, ada efek snowball tadi ya. Dimakan Undecals juga dimakan lagi sama 88 dilihat juga daripada seorang bot di sana beberapa kali nge-spot ke arah kawan-kawan dari Skylight Gaming. Namun kali ini dari Skylight juga masih bisa berlindung di balik beberapa obstacle yang sudah mereka kuasai sebelumnya. Dan kali ini Skylight juga dalam posisi yang cukup enak banget karena mereka berada di area high ground, tapi minusnya mereka terkepung dari segala arah. Kalau misalnya mereka lengah dari satu sisi, mereka pastinya bakal bisa banget di spray down dari arah yang memang cukup banyak kali ini. Yes, benar sekali Bung Duki. Dan kita lihat di sana zona sudah mulai dipadati oleh beberapa tim secara sekaligus 5 tim yang kali ini sudah yang masih bertahan. Dan ada beberapa juga tembakan demi tembakan yang dilancarkan Scarlet versus Zone. Lagi dan lagi mereka bertemu di kesempatan kedua kali ini. Zona ke-6 namun di map yang berbeda, Miramar. Tapi Zone Esports nampaknya dapat posisi walaupun di pinggiran. Namun ada beberapa obstacle-obstacle yang bisa dimanfaatkan untuk mereka bersembunyi juga. Sementara itu jadi Bonafide juga memanfaatkan beberapa cekungan agar bisa sebagai tempat hiding spot, tempat persembunyian mereka dan tempat pertahanan mereka. Apalagi dari Bonafide juga mereka sudah sadar ke arah 2 player dari 88 Esports. Yes, tapi
sepertinya dari Dewa United juga nggak pengen ketinggalan untuk join to the party. Tadi sepertinya Dewa United sudah dipulangkan ke lobby, tadi sempat muncul di kill feed beberapa kali. Namun kita akan melihat juga kali ini pergerakan dari Skylight Gaming yang juga terlihat terspot oleh teman-teman dari Bonafide Bots di sana, berusaha untuk melakukan confirm ke arah daripada seorang Smith. Namun masih ada Nandi yang bisa menjadi duri dalam daging untuk teman-teman dari Bonafide. Makanya mereka pengen mengkonfirm dari Smith terlebih dahulu agar nanti mereka bisa merekrut bebas untuk melakukan kontes ke arah dari zona. Namun kali ini Nandi masih bisa memberikan perlawanan balik, namun ada push yang dilakukan daripada seorang Tuyul. Kali ini cukup berani, tapi Bos juga memberikan covering fire dari lini belakang dengan sangat bagus. Close combat melakukan UMP-nya sangat bagus sekali. Namun sayang sekali daripada seorang Tuyul harus tersungkur, tapi Bos di sana sigap selalu untuk membackup seorang Tuyul kali ini, Bung Aldo. Ya, sebentar sekali Tuyul menjadi frontliner tentunya untuk teman-teman di Bonafide. Razer di sana tugas yang sangat-sangat baik. Tentunya mereka tahu juga Tuyul harus segera di backup dan juga ada beberapa follow up. Dan di sisi lain juga kita lihat Hands for You di sana sudah membuka. Ada beberapa pertempuran terjadi ke arah kanan. Kita lihat di sana Hands for You nampaknya posisi sudah diketahui, langsung segera mencari posisi lainnya agar bisa lebih aman lagi. Sementara kita bisa lihat jadi Ucup juga mulai terfokus untuk mencari tahu keberadaan musuh lainnya. Zone Esport yang kali 3 orang player sudah masih bisa bertahan di beberapa gundukan atau tumpukan jerami di sana, Bung Dwiki. Oke, dan tadi ketika dari Bonafide terfokus dengan Skylight Gaming, ternyata ini menjadi kesempatan dari 88 untuk repositioning maju sedikit masuk ke arah blue zone, tapi sepertinya bakal dijegat begitu saja. Hunt for You di sana mereka spray down yang cukup deras ke arah 88, membuat Frenzy dalam kondisi yang cukup sekar, tapi zone juga mulai bergerak. Kali ini bakal diantisipasi daripada seorang Ucup. Ini pembagian tugas dengan sangat bagus banget, yang mana mereka nge-split dengan cukup rapih kali ini ya, membagi dua fokus yang berbeda, yang satu ke arah zone, yang satu lagi ke arah 88. Namun kali ini Rungkat dan Frenzy juga perlahan akan terhimpit oleh blue zone yang mulai bergerak ke arah mereka. Tapi daripada seorang Rungkat lebih sabar untuk nebeng sedikit, dan apakah masih bisa untuk melakukan healing terlebih dahulu, tapi terspot di sana oleh seorang Linux dan bahkan Frenzy-nya tumbang. Rungkat hanya mendelay dengan ada healing yang dimiliki, namun kali ini dari zone bakal memanfaatkan situasi untuk melawan balik, untuk melakukan turning point ke arah dari teman-teman Bonafide. Yes, dan 88 Esport ternyata sudah tereliminasi. Itu dia di posisi nomor 3 karena zona sudah sangat kejam baginya. Zona ke-8 yang kali ini tidak terelakkan kembali untuknya, karena kita lihat sudah dikuasai, dikontrol oleh dua tim di sana yang dari segi kuantitinya mereka sangat-sangat unggul. 3 versus 4 kali ini Bonafide dengan 4 player split up. Dua-dua ada lemparan Nits untuk membubarkan formasi mereka yang sangat-sangat apik dari seorang Fly Kido. Kali ini ada di sisi lain, kita lihat Fly Kido bahkan dibawa tumbang. Sementara kita lihat dari seorang bot mencoba untuk mencari target selanjutnya. Dan kita lihat di sisi lain ada follow up juga yang dilakukan oleh teman-teman dari Bonafide. Sementara itu dari Zone juga nggak mau kalah, melempar beberapa Nits juga untuk menghalau ke arah belakang, lini belakang kali ini yang diincar oleh seorang Linux. Sementara Mineral di sana masih diketahui, dan itu dia splash damage masuk ke seorang Mineral. Bahkan dari teman-teman dari Bonafide masih mencari tahu di manakah posisi yang pasti dari seorang Mineral. Linux nampaknya merapat ke arah Mineral agar bisa memberikan follow up dengan cepat dan juga bisa memberikan backup dengan sigap. Oke, tapi kali ini di sana dari seorang Ucup malah tertangkap oleh seorang Mineral. Botsnya di depan juga tertangkap. 2 melawan 2, kali kondisi kembali berimbang. Apakah John bisa melakukan clutch moment kali ini? Tapi di sisi lain juga Mineral tertangkap oleh seorang Hanforu. Kali spray down finishing point dengan sangat bagus. Bonafide take winner with a chicken dinner.